Bagian ke-52 dari kelas Fundamental Web Programming, kita lanjutkan pembahasan yaitu tentang fitur atau fasilitas ganti sandi ya. Oke, ini rules untuk ganti sandinya, yaitu ganti sandi ini hanya dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna, sedangkan admin itu tidak bisa melakukan penggantian sandi ya. Yang bisa dilakukan oleh admin itu adalah mereset sandi. Ingat ya, mereset bukan mengganti ya. Kalau mereset artinya secara default nanti. Kalau mengganti itu kan suka-suka aja isinya. Nah, suka-suka ini hanya bisa dilakukan oleh masing-masing pengguna ya. Kemudian dalam prosesnya itu pengguna wajib memasukkan sandi barunya itu 2 kali untuk konfirmasi. Benar nggak gitu ya? Perubahannya itu benar nggak dilakukan. Jadi kalau password pertama sama password keduanya beda, berarti dikhawatirkan nanti tidak sengaja atau gimana begitu ya. Jadi supaya memastikan benar-benar memang yakin memang mau mengganti sandi, itu perlu dikonfirmasi supaya hasilnya sama. Ya, kemudian pengguna juga wajib memasukkan sandi lama atau sandi yang digunakan saat ini, yang sedang aktif saat ini, untuk menjamin bahwa dia memang yang punya sandi tersebut. Jangan sampai terjadi ketika ganti sandi, boleh aja orang ganti sandi langsung gitu tanpa konfirmasi sandi lamanya. Nah, itu bahaya ketika kita sedang login, misalnya kita tinggal kemana sebentar begitu, keluar misalnya, kemudian balik lagi, tiba-tiba kita sudah tidak bisa login. Kenapa? Karena diganti oleh orang lain sandinya. Seperti itu ya. Jadi perlu tetap dipastikan sandi lamanya. Jadi untuk memang meyakinkan bahwa dan menjamin sekaligus bahwa yang sedang mengganti sandi ini memang orang yang punya akun gitu, yang punya hak akses. Oke, halaman ganti sandi silakan disesuaikan, ditimpa saja isinya dengan file Kotlab 52 ya. Silakan download, ada linknya di deskripsi. Kotlab 52 itu silakan dibuat, nanti di replace saja ke file ganti sandi yang sudah ada. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ganti sandi kalau saya uji cobakan ya. Misalnya di admin ya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik di bagian namanya, kemudian klik ganti sandi, itu dia menampilkan form seperti ini ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya untuk Kotlab 52. Selanjutnya kita modif isinya. Kita pastikan di halaman ganti sandi itu, di file ganti sandi, actionnya itu tetap kosong supaya dia mengakses diri sendiri. Kemudian kita perlu nambahkan ini ya, atribut name-nya ganti. Ini di tombol simpannya. Itu dulu, kita buka filenya. File ganti sandi ya. Ini dia. Nah, ini kita pastikan di form, actionnya sudah kosong ya, metodenya post, betul. Kemudian di bagian login, tombol. Nah, ini simpan ini. Name-nya dipastikan ganti. Sudah ada ya. Kalau belum ada, tambahkan ini. Coba saya cek ya di Kotlab-nya. Di Kotlab-nya sudah ada ya, jadi aman nih. Oke, sudah dipastikan ada itu. Sudah, kemudian kita lanjutkan. Nah, nangkap kiriman sandi baru hasil konfirmasi dan sandi saat ini. Kemudian panggil fungsi ganti sandi ya. Di mana tepatnya? Perhatikan, ini ada tanda komentar di file ganti sandi. Kita nempatkannya persis di bawahnya ya, seperti ini. If is set, seperti login ya, pada materi sebelumnya ya. If is set post ganti, maka yang ditangkap ada 3. Seperti ini. Ada sandi 1, sandi 2, ini sandi baru ya. Sandi baru 1, sandi baru 2, dan sandi ini sandi lama. Ya, name-nya harus seperti ini. Kita cek dulu. Di code ini, kalau kita kembali ke atas, ini ada name-nya. Ada name-nya ya. Nih, name-nya sandi 1, sandi 2 sama sandi. Nah, menempatkannya di mana? Menempatkannya persis di bawah komentar ini. Seperti ini. Supaya mudah, saya geser ke samping sini aja ya. Nah, seperti ini ada if tadi ya, is set huruf I kecil, kurung buka tutup, seperti ini dulu ya. If is set $post ganti. Nah, kalau ada kiriman berupa yang namanya ganti, oke, kita lanjut gitu ya. Nah, saya langsung aja sandi 1 sama dengan
dolar pos sandi 1. Berikutnya sandi 2 untuk sandi barunya nih. Lalu sandi saja untuk sandi lama. Nah, berikutnya perlu kita memanggil fungsi nih, ganti sandi. Belum kita buat ya. Isinya ada parameter nih, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sandi 1, sandi 2 dikirim, kemudian sandi lama dikirim juga, lalu session username-nya siapa gitu ya. Ini dikirim. Untuk apa tujuannya username itu? Untuk nanti menggantinya. Karena kata kuncinya field primary key-nya adalah username di tabel pengguna. Maka 4 itu yang dikirim ya. Jadi sini ganti sandi S besar ya. Pertama dolar sandi 1, saya bikin kayak gitu aja. Dolar sandi 2 samakan aja. Dolar sandi, koma, dolar session username. Nah, seperti itu. Beres untuk yang di file ganti sandi. Nanti kita akan tampilkan juga pesannya di sini ya. Otomatis. Nah, file fungsinya sekarang kita bikin untuk ganti sandi. Nangkapnya 4 itu tadi juga. Kita ke file fungsi dulu. Sini ya. Function ganti sandi. Ini agak panjang juga kodenya. Ganti sandi dolar sandi 1, dolar sandi 2, dolar sandi, koma, dolar username. Nah, isinya seperti ini ya. Jika ini ada pengecekan nih. Pengecekan pertama adalah mengecek sandinya, sandi barunya itu sama nggak yang 2 yang dimasukkan. Ya, ini yang tidak sama ya. Kalau tidak sama ditampilkan seperti ini, sandi baru tidak sama. Oke, saya cocokin dulu. If dolar sandi 1 tidak sama dengan dolar sandi 2, maka echo saya masukin H4 ya. H4 dikasih kelasnya text danger. Text danger, kemudian padding topnya saya kasih 2. Sandi baru tidak sama, tanda seru lah kayak gitu ya. Ini H4. Nah, else berarti kalau dia sandi baru dan sandi lamanya, sandi baru itu sama gitu ya. Nah, kemudian karena sandi barunya itu sama, perlu dicek nih sandi lama. Kita mau cek sandi lama nih. Kita baca dulu datanya pakai global koneksi karena dia berada di luar dari function ya. Lalu kita cek nih, kalau dia tidak sama dengan yang ada, maka ditampilkan pesan sandi lama tidak sesuai gitu ya. Ini kita baca dulu dari sini, global dolar koneksi ya. Kemudian perintah SQL nya select sandinya aja kita baca ya, from pengguna, syaratnya where, username-nya sama dengan, nah ini hasil kiriman tadi yang dari session itu ya, username. Nah, lalu dolar query sama dengan dolar koneksi seperti biasa, prepare dolar SQL, dolar query execute saja. Lalu dolar data ini sama dengan dolar query page saja langsung ya, supaya mendapatkan isinya. Page PDO page OBJ. Sudah, itu untuk pembacaan data. Saya kecilin dikit deh. Nah, seperti itu.
Nah, lalu kita ngecek sandinya sekarang. If dolar data sandi itu tidak sama dengan MD5 dari dolar sandi. Nah, sandi yang punya, yang sandi lamanya itu dimasukkan. Kemudian dicek versi MD5-nya sama nggak dengan username tersebut, sandi punya username tersebut ya. Kalau dia tidak sama, tampilkan lagi echo H4 kelas text danger ya, PT-nya 2 juga. Itu padding top. Ya, lalu pesannya adalah sandi lama tidak sesuai. Tutup H4. Beres. Nah, sekarang else-nya. Oke, else-nya ya. Nah, ketika else, sandinya, sandi 2-nya di MD5 kan, terus saya sandi 1 pas sandi 2, karena kan dicek sini sudah sama ya, sandi 1 dan sandi 2-nya sudah sama. Jadi terserah mau pakai sandi 1 pas sandi 2, itu di MD5 kan disimpan ke variabel sandi. Lalu perintah SQL-nya adalah SQL update set sandi sama dengan sandi yang baru, di mana where username-nya sama dengan username. Nah, seperti itu ya. Jadi ini SQL seperti biasa. Lalu terakhir ada pesan. Kita mulai dari awalnya dulu ya. Kalau sudah seperti ini, berarti dolar sandi diisi dengan MD5 dari dolar sandi 2 atau sandi 1 boleh ya, karena dia kan sudah sama ya. Lalu dolar SQL sama dengan update pengguna set sandi sama dengan dolar sandi, where username-nya sama dengan dolar username mana yang mau diedit gitu ya. Kemudian dolar query, harusnya kalian sudah hafal ini seperti ini urutannya ya. Kalau diketik saya yakin hafal. Dolar SQL, polanya itu sudah ngerti gitu. Setelah ini apa lagi gitu ya. Tentu setelah ini adalah query execute. Sudah sampai situ, kemudian kita kasih pesan. Di sini ada echo H4 ya. Kelasnya T success bukan danger, PT-nya sama PT2. Sandi berhasil diganti. Nah, kemudian ditambahkan meta equip refresh. Kontennya 3 detik, nanti langsung dia logout. Jadi setelah dia berhasil mengganti sandi, langsung dipaksa logout. Ini H4, kelasnya text success, kemudian PT 2 ya. Nah, lalu di sini ganti sandi berhasil, betul ya. Tidak mesti harus sama pesannya, bebas saja. Kemudian diekokan lagi meta refresh, itu dia tidak tampil ya. Meta http equip sama dengan refresh, kemudian kontennya itu sama dengan 3 detik aja cukup ya. Kemudian URL-nya sama dengan kita kasih dia ke logout, jadi menghapus sessionnya. Oke, sudah seperti itu. Save ya. Nah, kalau sudah kita coba ganti sandi ya. Saya logout dulu lah ya untuk memastikan. Oke, saya mau ganti passwordnya si admin nih. Admin, masuk sebagai admin. Nah, sekarang kita coba ganti sandi ya. Ganti sandi. Kita coba bagian yang salah-salah dulu ya. Nah, seperti ini. Sandi pertama adalah misalnya saya, sandi barunya kamu, misalnya sandi sekarangnya
Entah gitu ya. Kita bikin supaya dia ada variasi gitu ya. Bagian yang tidak sesuainya mana gitu. Nah, ini sandi baru tidak sama, betul ya? Memang tidak sama kan ya? Tampilnya di sini. Nah, kemudian ini ASD, misalnya ini ASD, sama-sama ASD, tetapi di sininya kan harusnya admin nih, password sekarang ya. Ini misalnya QWERTY, misalnya saya klik seperti itu, saya klik simpan. Harusnya pesannya sandi lama tidak sesuai. Nah, betul ya, sandi lama tidak sesuai. Nah, sekarang kita ganti nih. Rahasia, sandi barunya rahasia. Sandi sekarang adalah admin. Admin. Kita klik simpan. Harusnya dia berhasil, kemudian 3 detik dia logout. Nah, ini sandi ganti sandi berhasil, kemudian dia logout. Oke, ini kita tambahkan tanda seru dulu ya di sini ya. Seperti itu. Berhasil gitu. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke admin lagi. Saat di permulaan tadi adalah admin. Nah, sekarang kita coba akses. Harusnya dia gagal ya. Nah, sandi sudah tidak sesuai. Berarti sandi sudah berubah ya. Sekarang kita gunakan yang tadi. Admin rahasia. Harusnya dia sudah masuk ke dalam sistem. Oke, seperti ini ya. Nah, kita uji lagi. Sorry, kita logout. Harusnya kita ganti sandi lagi ya. Kita kembalikan seperti semula aja, admin rahasia. Jadi admin gitu. Oke, ganti sandi. Cara menguji harus begitu ya. Jadi admin. Jangan ketika sekali login berhasil berarti dianggap selesai gitu, enggak ya, karena ada troubleshoot yang macam-macam, harus bisa diakses ke halaman lain yang diizinkan apa enggak gitu ya. Oke, ini berhasil, ganti sandi, logout, kita login lagi pakai admin. Oke, sudah berhasil ya. Sip, seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar. Kotlabnya ingat, Kotlab 52 itu silahkan di download, linknya ada di deskripsi ya. Sandinya ada di materi yang keempat. Kita masuk ke bagian 53, yaitu menampilkan halaman dashboard. Halaman yang pertama kali diakses ketika seorang pengguna itu berhasil login sesuai dengan hak aksesnya, yaitu halaman dashboard bagian ke 53.